Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini dia set. Ada energi dari judgment. Oke, berikut ya. Nah, di sana berikut ada di situ. Nah, berikut ini kemudian ada di sini. Kemudian ada itu, kemudian ada ini ya, kemudian ada di sana, dan berikutnya ada di sini ya. Jadi kalau Mari lihat kamu di sini tuh boleh-boleh ya sudah mulai dengan serius mempertimbangkan tentang relationshipnya kalian gitu loh ya, sudah mulai di sini. Jadi kalau Mari lihat ini bisa aja ya, kamu akan mengetahui bahwa kontribusi dari pasangannya kamu ini dalam relationshipnya kalian, terutama terjadi di belakangan hari ya, boleh-boleh di sepanjang 2025 ini juga bisa nih hitungannya ya. Ini tuh kok kontribusinya dia nihil, kosong gitu loh. Atau ya jangan-jangan bukan baru-baru ini aja kontribusinya dia boleh dikatakan minim atau bahkan tidak ada ya. Bisa-bisa semulai dari awal relationshipnya kalian gitu ya, hampir-hampir sangat tidak ada kontribusinya dia di hubungan ini gitu loh. Kalaupun ada sesuatu dari pihaknya dia, bisa-bisa itu tuh bukan langsung dari dia ya, tapi misalnya gini, ini terutama terjadi di rumah tangga ya. Contohnya, dia bisa nggak peduli dia pada anak, nggak peduli dia beras, nggak peduli dia pada ya apalah yang menjadi kebutuhan hidup gitu. Jadi bisa-bisa di situ tuh ada support dari keluarganya dia ya, support dari mamanya dia kah, saudaranya dia kah, nah seperti itu. Jadi kayak tanggung jawabnya dia bisa-bisa diwakilkan oleh orang lain. Dan tentu kamu sebenarnya tidak nyaman yang seperti ini. Itu loh. Maunya kamu kalau ada kontribusinya, kalau ada pun kontribusi dari pihaknya dia, jangan dari maminya, jangan dari papinya, jangan dari kakaknya, abangnya, tantenya, omnya gitu. Tapi langsung dari dia yang bertanggung jawab gitu. Ya. Tapi bisa-bisa ya sampai saat sekarang kamu belum melihat ada tanggung jawabnya dia gitu loh. Dan yang ianya ketika dia tidak punya tanggung jawab, tapi tuntutannya dia, wow, ngeri ya ini. Kalau Mari nampak ya Aquarius, ngeri peraturannya dia sama kamu gitu ya. Ini agak kasar mulutnya dia ini, Mari lihat ya. Tapi gini, playing victim. Nah itu pula modelnya. Nampak Mari ya. Kamu ini tuh cukup sabar ini jadi pasangannya si dia. Salut Mari nih ngelihat energi Aquarius yang mau tabah gitu ya. Kamu kayak mau udahlah gitu. Kamu mau kayak ngikutin dia aja gitu. Bahkan ada perbuatan-perbuatan gak adilnya dia, kayak yang kamu telan aja udah gitu ya. Dia kontribusinya sedikit, tuntutannya banyak, tapi dia pula paling sensitif itu loh. Jadi bisa-bisa kayak ada aja salahnya kamu gitu ya, ada aja salahnya kamu di matanya dia. Terus dia semacam kayak dia nunjukin dia nggak puas sama kamu gitu loh.
Padahal kalau Mari nampak, apa sih yang nggak kamu kasih lagi ke dia? Kamu udah kasih yang kamu mampu, yang kamu bisa gitu. Tapi tetap ini bisa kamu dikomplain gitu ya. Dia bilang kamu jahat, sebab karena kamu bikin dia tersinggung, kamu bikin dia marah, kamu bikin dia sedih, kamu bikin dia macam-macam gitu ya. Padahal ya nggak ada gitu loh, nggak ada. Jadi kayaknya energi ayang bebeknya kamu ini tuh dia heboh-heboh sendiri nih. Malah dia yang bikin skenario mengerikan, dia terluka sendiri, tapi dia nyalahin kamu. Seolah-olah kamu yang melakukan hal itu gitu loh. Padahal nggak ada gitu. Mari lihat. Ya nggak ada. Karena mari lihat kamu ini kan lebih dewasa ini ya dari dia. Entah juga itu tuh hitungan usia ya, atau memang jiwanya kamu lebih cepat pertumbuhannya daripada dia gitu ya. Bisa aja kalian itu sebayaan gitu, atau bisa aja dia lebih tua dari kamu, umurnya yang tua, tapi kedewasaannya terlambat, keduluan sama kamu gitu. Jadi kalau Mari bilang sih, kamu ini kayaknya digembleng betul ya sama si yang bebeknya kamu ini gitu. Kamu digembleng betul sama dia. Untung-untungnya lah memang Aquarius Mari nampak kamu cinta sama dia. Untung-untungnya lah kamu sayang sama dia ya. Kalau kamu nih sebenarnya nggak cinta, nggak sayang sama dia, habis juga ini orang kamu sikat ini ya. Namanya kalian orang Aquarius ya, jangan main-main nih sama orang Aquarius. Walaupun cewek gitu ya, bisa jahat gitu loh, bisa keras gitu loh. Nah, bisa jadi gaya mafia preman gitu. Tapi syukurlah kamu cinta sama dia, syukurlah kamu sayang sama dia. Jadi sehingga gaya-gaya histerianya dia, gaya-gaya dramatisnya dia, sanggup kamu hadapi dengan, bolehlah kata Mari itu tuh, cukup tenang gitu ya. Jadi kalau dia ngajak kamu berantem, kamu diem ya. Kalau suasana hubungan kalian gak enak, walaupun kamu gak tahu nih apa ini lagi yang bikin dia gak enak, tapi kamu mau ini Marlet, kamu yang minta maaf gitu ya. Nah, kayaknya kamu banyak mengalah gitu loh. Bahkan boleh kamu agaknya bisa mengabaikan dirinya kamu ya, mengabaikan dirinya kamu demi mengutamakan dia gitu loh. Tenangnya dia kayak gimana, senangnya dia seperti apa, kamu ngikut itu. Walaupun belum tentu hal demikian memang bikin kamu tenang, bikin kamu senang gitu. Tapi kamu mau di sini tuh ngalahan gitu loh. Walaupun kalian ini katakan masih pacaran ya, tapi bisa-bisa ini dalam urusan pacaran ini kamu udah kayak nge-treat dia seperti kayak istrinya kamu, suaminya kamu. Maksudnya kebesaran jiwa ya, kelapangan dada ya, di situ mengalah untuk menang, yang gitu-gitu tuh loh. Itu kan terjadi di rumah tangga ya biasanya tuh. Kalau dia ngelarang kamu nggak boleh berdandan, Marlet mau ini kamu, ya udah nggak usah berdandan. Nggak boleh keluar, oke, nggak usah keluar ya. Jauhi itu temennya kamu yang itu, padahal bisa aja itu adalah temen baiknya kamu. Tapi mau juga itu tuh kamu, ya udah dijauhi. Jadi kamu, maaf ya, kalau melihat kamu bisa aja kayak kehilangan dunianya kamu, dunia pribadinya kamu. Ya, kamu lepaskan dunia pribadinya kamu agar kamu bisa bersama dengan dia. Udah sampai sejauh itu, Mari lihat pengorbanannya kamu dalam hubungan kalian. Dan ianya ketika kamu melakukan pengorbanan kayak gini, memang sih tulus sih, Mari lihat tulus gitu loh. Jangan-jangan kalau orang-orang yang kenal sama kamu bisa aja kayak ngata-ngatain kamu ya, bodohnya gitu ya, kok kamu berubah gitu, macam terjadi kemunduran dalam hidupnya kamu
gitu ya. Sejak ketika kamu bersama dengan si dia, bisa seperti itu ya. Berganti diri kamu demi hubungan dengan si dia gitu. Tapi walaupun begitu, dia bisa aja tuh nggak sadar nih, sampai sebegitu jauhnya sudah pengorbanannya kamu demi hubungan kalian ini. Nggak tahu dia tuh ya. Masih aja kamu tuh kurang lah, salah lah gitu. Masih ada aja komplainnya dia tentang kamu gitu loh ya. Dan nampak-nampaknya kamu memang disuruh diem gitu ya sama si dia ya. Kamu disuruh diam, sebab kalau kamu ngomong itu tuh bisa dia jadikan sebagai alasan untuk dia histeris ya, untuk dia dramatis. Ini tuh kamu kayak sedang mengasuh anak bayi nih gitu ya. Bukan bocil lagi nih, mari lihat, anak bayi itu loh, saking kekanak-kanakannya. Ini tuh kayak putri salju, tapi ini maaf, kok ada juga kejamnya dia gitu. Dia pengen kamu perlakukan dia seperti kamu nimang-nimang bayi. Tapi bayi yang ditimang-timang ini menangis terus gitu ya, merengek terus gitu, kemerungsung terus. Itu, mari lihat. Dan ini tuh berlaku hingga sampai akhir bulan Desember. Karena ada beberapa, ini tuh sudah terjadi ya, situasi yang demikian. Ya sudah cukup lama lah ini, kalau mari lihat. Itulah. Jadi kayak kamu aja nih repot ngambil hati gitu ya. Kamu aja yang sibuk sendiri. Nah, tapi ya untung-untungnya lah, tenaga kamu mari lihat di sini tuh masih ada. Walaupun kadang-kadang kamu bisa merenung ya, kadang-kadang. Terutama nanti bulan Desember. Kamu bisa kayak ngeliat juga nih hidupnya kamu. Kok aku jadi kayak gini ya? Hidupnya aku ya, sejak dengan dia. Gitu. Tapi kamu bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Demi biar kamunya itu tuh bisa tetap bersama dengan dia. Mari lihat gini, kamu ini tuh bukan pengemis cinta ya. Kamu ini tuh nampaknya memang bukan bodoh. Tapi ada aja ya dari dalam batinnya kamu. Entahlah itu apa alasannya. Cuman kayak kamu merasa bahwa bisa aja nih. Kamu merasa bahwa ada misinya kamu ya. Ada misinya kamu dari semesta, dari Tuhan. Ada takdirnya kamu untuk membersamai si seseorang ini gitu. Karena melihat ada rasa ibanya kamu juga ya, ngelihat dia. Iba kamu. Itu loh. Jadi kayak kamu itu tuh pengen ngelindungi dia, kamu pengen ngejaga dia, kamu ingin bikin dia bahagia gitu. Ya. Kamu ingin hidupnya dia baik-baik saja, ya. Nah, di sana. Jadi kayak mau nggak mau seperti memang kontribusinya kamu rasa sudah ditentukan oleh semesta ya, oleh Tuhan. Bahwa memang kontribusinya kamu yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusinya dia. Seperti itu. Ya. Kalaupun kamu misalnya punya rasa lelah menjalani relationship ini, namanya kamu manusia kan. Marilah kamu bisa aja tuh yang kayak nangis sendiri ya. Kamu nangis gitu loh, di pojokan sendiri. Tapi begitu di depan dia, kamu pura-pura berakting ya, kalau kamu baik-baik saja. Itu loh. Jadi bisa-bisa apa yang kamu alami dari relationship ini memang tidak dipahami sama dia. Karena kamu tunjukin kamu kuat, kamu tegar gitu. Kamu mampu, kamu sanggup. Itu yang kamu tunjukin. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan gitu loh. Di sana. Jadi itu yang mari lihat dia bisa aja kayak yang nggak paham ya. Mungkin bukannya kamu nggak pernah nih
tunjukin sisi lemahnya kamu, sisi lelahnya kamu. Tapi yang ada bukannya dia makin empati, simpati sama kamu. Bukannya dia kesian ngelihat kamu. Walah kesian ya. Capek dia ngadepin aku gitu. Tapi bisa-bisa dia kayak yang gaslighting sama kamu ya. Dia yang jadi marah-marah. Gitu loh. Jadi akhirnya mau terbuka pun kepada dia. Sama seperti kamu anggap menghadirkan masalah. Tambah mumet kamu. Ya udahlah, mendingan gua nangis sendiri deh. Gitu. Mendingan gua curhat sama siapa kek gitu ya. Di sana. Curhat di atas sajadah kah gitu ya. Curhat sambil berlutut di depan Tuhan gitu ya. Mungkin di sana. Karena itu tadi Mari lihat juga lingkaran hidupnya kamu ketika kamu dengan dia semakin kecil. Yang tadi Mari bilang kayaknya kamu campakkan dunianya kamu pribadi. Gitu loh. Jadi bisa hidupnya kamu itu tuh kayaknya muter-muter nih. Muter-muter, berporos terhadap relationship-nya kalian. Gitu loh. Boleh dikatakan ini tuh sebenarnya kayak ekstrim banget ya. Usaha upayanya kamu. Gitu loh. Ekstrim banget. Gitu. Teguh sekali hatinya kamu ini ya. Dengan si dia ya. Di sana. Jadi boleh. Kamu adalah orang yang dia harapkan ada di sisinya dia. Tapi kamu juga sekaligus adalah orang yang paling hebat ya. Disakiti oleh si dia. Gitu. Jadi ada dua hal paradoks di sini. Gitu loh. Kayaknya dia tuh semacam belum puas gitu. Belum puas untuk menerima apa yang kamu beri ya. Buktinya di sini tuh hampir-hampir enggak ada rasa syukurnya dia. Gitu ya. Jadi enggak ada kayak menganggap bahwa kehadirannya kamu dalam hidupnya dia ini tuh sudah sebuah anugerah gitu loh. Sudah sebuah hadiah dari semesta untuk dia, hadiah dari Tuhan langsung untuk dia. Gitu. Jadi kemudian di sanalah bukannya merawat dan menjaga kamu, melindungi kamu sama-sama bareng-bareng gitu maksudnya ya. Tapi malah semua beban dalam relationship ini nampaknya dilimpahkan hanya untuk kamu sendiri. Gitu. Jadi senangnya untuk dia, bebannya untuk kamu. Begitu. Tapi ingat ya, ini bacaan bisa bolak-balik ya. Yang Mari baca energinya Aquarius dalam kehidupan nyata, sangat mungkin itu adalah energi dari pasangannya Aquarius ya. Secara ini pembacaan umum kan. Jadi monggo silakan dibolak-balik apabila memang bisa dibolak-balik. Tapi jika tidak bisa dibolak-balik, berarti ini bukanlah energi Aquariusnya kamu ya. Oke, begitu aja. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awali dari inisial R. Ada rasa, T ada tahu, W ada warna, K ada kata, Y ada yoyo, V vitamin, O ada ombak, L ada lagu, U ada usia. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Ada Scorpio di sini, berikut energi dari Pisces, kemudian ada energi dari Cancer hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Aquarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.